Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Fatayat An-Nahdiyah dan pemerintah desa bersolawat dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang bertempat di desa Luwung Gede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Bapak Ibu, warga masyarakat Brebes rahimakumullah. Kathok teles diuntal lasu. Wong Brebes, I love you. Kondisi dan cuaca panas siang hari ini, saya meyakini insya Allah akan menjadi wasilah sejuknya surganya Allah. Bersyukurlah karena panas siang hari ini yang keluar hanya keringat, bukan air mata. Yang saya meyakini keringat ini besok akan menjadi saksi di yaumul hisab yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya sampaikan, ini adalah pengajian yang paling nekat. Kenapa? Panas tapi nggak dipasang tenda. Sebenarnya bukan masalah nekat. Kenapa nggak dipasang tenda? Ya karena nggak ada anggaran. Tapi saya lihat di sini ada wajah-wajah bahagia, betul? Berarti Anda semuanya sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu ciri-cirinya harus bahagia. Kenapa? Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Pertanyaannya adalah kenapa kita kok bahagia? Iya. Kalau kita berbicara sejarah, bagaimana sejarah mencatat perjalanan Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah yang kita kenal dengan peristiwa hijrah, hakul yakin, kondisi saat itu lebih panas dibandingkan hari ini, betul? Kalau kita ngomong perjuangan para pahlawan, 350 tahun bangsa ini dijajah. Kondisi hari ini pastilah jauh lebih indah dibandingkan masa penjajahan saat itu. Maka saya pikir kita nggak perlu mengeluh, nggak perlu susah, nggak perlu sedih, betul? Walaupun di atas meja saya nggak ada suguhannya, tetap disyukuri, alhamdulillah. Maklum panitianya miskin. Ibu bapak yang saya muliakan, dalam surat Yasin Allah sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika satu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membawa kopi,
Siapa? Ini Pak Lurah. Oh, lurahnya pakai kacamata hitam. Malah kayak tukang pijet. Saya biasanya selain kopi ada degannya. Saya cuma cerita, ini nggak ada degannya, saya nggak minta. Karena anggaran untuk beli degan sama Pak Lurah dibelikan kacamata. Ibu bapak yang saya muliakan, saat besok kita kembali kepada Allah, berdasarkan surat Yasin, satu ayat yang kita baca dari surat Yasin tadi, maka yang akan kita tinggalkan untuk generasi penerusnya adalah asarnya. Asar itu apa? Bekas-bekasnya. Bekas-bekas yang dia tinggalkan selama dia hidup. Maka kenapa ulama-ulama terdahulu itu pasti nulis banyak kitab. Seperti sang Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Beliau dikenal karena apa? Banyaknya asar yang beliau tinggalkan. Seperti kitab yang paling fenomenal, kitab Ihya Ulumuddin. Maka orang-orang dahulu bisa dilihat perjuangannya. Salah satunya adalah dengan cara membaca dan mempelajari asar-asarnya. Yaitu apa? Kitab-kitab yang ditinggalkannya. Para pejuang dan para pahlawan sama. Mereka dikenang hidupnya karena meninggalkan asar atau bekas-bekas kebaikan yang hari ini bisa kita baca dalam sejarah. Maka kenapa dulu Bapak Ibu waktu kita kecil kita dikasih pelajaran di sekolah namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sehingga saat itu kita mengenal siapa itu Jenderal Sudirman, siapa itu Pangeran Diponegoro, siapa itu Raden Ajeng Kartini. Walaupun pendidikan itu hari ini sudah tidak ada lagi. Wes akeh men ya. Rasa oke aku malu. Salaman mani. Lawang suguhannya air banyak kata panitia supaya warek. Kalau banyak air orang warek kelempokan goblok. Dulu kita mengenal dengan baik siapa itu Raden Ajeng Kartini. Kenapa? Karena kita mengetahui asar dari para pejuang ini melalui apa? Melalui pelajaran yang diajarkan di sekolah. Tapi coba lihat Bapak Ibu hari ini, untuk siswa didik anak-anak kita di sekolah hari ini. Sudah tidak ada lagi pelajaran PSPB. Anak-anak kita sudah tidak kenal dengan nama-nama pahlawan. Sudah tidak hafal dengan lagu-lagu nasional. Kenapa? Karena kurikulum hari ini tidak mengajarkan untuk itu. Dulu kita dipelajari. Kayak Pak Lurah umurnya berapa? 45. Kok Raine tua temen ya? Berarti saya sama Pak Lurah selisih 3 tahun. Pak Lurah 45, saya 42. Tapi wajah saya kayak 25. Pak Lurah usianya 45 tapi wajahnya kayak 70 tahun. Ya maklum Lurah gajinya titik ya. Tapi apa-apa Pak Lurah perjuangan ya. Mohon maaf Pak Lurah, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ya. Lurah pinter temen, gandeng Fatayat. Karena kalau gandeng Fatayat biasanya Gus Miftah murah. Dan kurang ajar lu wong gede wis murah ditawar. Sing nawar siapa ya ki ya Lurah. Tapi ya apa-apa, muslimat Fatayat primen maning. Ku yo ngono Fatayat ning arep dewek foto-foto. Oi. Oi. Iki sing lemu sapa ya? Kamu. Ya Allah, sawak weteng kabeh. Lemu temen ya. Saya mau cerita.
Bakule es teh ya didol tapi rasa banter-banter minum ya tahu. Tak borong kapok. Ya besok habis Jumatan. Ibu bapak yang saya muliakan, dulu itu saya mohon maaf waktu SD Pak, kita diperintah oleh guru kita untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Maka dulu kita tahu siapa itu Cut Mutia, Cut Nyadin. Sekarang anak-anak sudah nggak tahu. Taunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Dulu kita diajarkan untuk mengenal lagu-lagu nasional. Makanya kita apa dengan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sorak-sorak bergembira, Garuda Pancasila. Sekarang anak-anak sudah nggak tahu. Taunya apa? Satru dua. Taunya apa? Nemen. Ngomong. Taunya gitu Pak. Sudah lupa dengan lagu-lagu nasional. Dulu saya mohon maaf belajar biografi para pahlawan nasional. Caranya bagaimana? Saya punya kiai di Lampung, namanya Kiai Haji Syuhudi Mubarok. Mengenalkan saya dengan sosok Mbah Hasyim Asy'ari caranya bagaimana? Di kamar saya di pondok dulu sama beliau ditempel Nahdlatul Ulama sama gambarnya Mbah Hasyim. Itu kelas 3 sanawiyah. Saya tanya sama kiai saya, itu siapa kiai? Iki Mbah Hasyim li. Beliau menyampaikan Mbah Hasyim tidak hanya sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, tetapi beliau mengatakan Mbah Hasyim ini juga pahlawan nasional. Sehingga apa? Saya ngerti dan jatuh cinta sama Mbah Hasyim karena memang guru saya mengajarkan saya untuk mencintai Mbah Hasyim. Dikenalkan sebagai pendiri NU, dikenalkan sebagai pahlawan nasional. Dulu saya belajar di Ponegoro sampai saya tahu siapa gurunya di Ponegoro, beliau ngajinya di mana, siapa nama kecilnya, siapa nama kompletnya. Coba saya mau tanya, yang tahu nama komplit Pangeran Diponegoro Ngacung, tak kasih uang 1 juta. Siapa Pak Lurah? Coba dikasih mic Pak Lurah. Kalau Pak Lurah bisa langsung saya kasih 1 juta. Nama komplit Pangeran Diponegoro. Cahadroh pinjam mic-nya. Tapi kalau sampai salah Pak Lurah ngasih saya 1 juta. Siapa Pak Lurah? Raden Mas Ontowiryo. Kwitok. Itu bukan nama komplit. Ontowiryo itu nama kecilnya Diponegoro. Sok tahu. Nama kecilnya Pangeran Diponegoro tadi yang dibilang sama Pak Lurah. Lurah siapa arane? Siapa? Enggin. Kok jenenge jase beda? Oh, Abah Uwuh Enggin. Jenenge Enggin. Elek temen ya. Nama kecil Pangeran Diponegoro Ontowiryo, betul. Beliau mondok pertama kali di Ponorogo kepada mbah saya. Namanya Kiai Haji Hasan Besari Ponorogo. Belajar alif batak mengeja Al-Quran di desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Itu mbah saya. Dari Ponorogo, Ontowiryo pindah ngaji ke Kartosuro. Ngaji kitab kuning kepada kiai namanya Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Purworejo, tepatnya di daerah Bagelen. Ngaji kitab Jalalain kepada Mbah Kiai Haji Ahmad Baidowi. Dari Bagelen pindah ke Magelang, tepatnya di Salaman. Ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Begitu selesai mondok, Ontowiryo punya nama komplit. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro.
Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Yang bisa ngulangi 500.000. Jenenge dawa. Itu Diponegoro. Diponegoro tidak hanya seorang pahlawan, dia juga seorang santri. Bahkan dikatakan menurut Habib Lutfi, Diponegoro itu mursid thariqah. Buktinya apa? Ketika dia naik jaran, naik kuda, ada selempang hijau. Itu adalah kebesaran dari seorang mursid thariqah. Begitu beliau meninggal, yang ditinggalkan apa? Yang pertama tasbih. Ini menunjukkan bahwa Diponegoro itu orang NU. Kenapa? Karena gurunya Diponegoro mayoritas NU. Walaupun Diponegoro lahirnya di Yogyakarta. Yogyakarta gudangnya Muhammadiyah. Tapi Diponegoro ternyata seorang Nahdiyin. Buktinya apa? Tinggalannya satu, dia meninggalkan tasbih. Sejarah mencatat, orang yang suka pegang tasbih rata-rata orang NU. Walaupun sekarang tasbih ini kalah dengan tasbih digital. Cetik, 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 cetik. Kayak istri saya itu nggak pernah lepas dari tasbih digital. Kenapa? Karena kalau dia pegang tasbih kayak saya, tidak mampu menghitung sholawat yang dibaca oleh istri saya. Mbak Fatayat luwung cilik, kamu tak kasih tahu. Apa? Luwung gede. Kamu tahu berapa kali istrinya Gus Miftah setiap hari membaca sholawat? Minimal 15 sampai 20.000 kali. Sehari semalam. Bojone nyong bae, tajak kelon sholawatan. Ayo bun, kelon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak bun. Gak usah panjang-panjang sholawat nariyah, cukup sholawat Jibril. Itu sudah keren. Ibu-ibu sambil berpanas-panas baca sholawat pasti hatinya adem. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil nonton TV, daripada nonton sinetron bikin emosi, baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di sawah sambil tandur, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di rumah sambil ngeroki bojone, sallallahu ala Muhammad. Mau tak kasih tahu betapa hebatnya sholawat? Mau bu? Nih dengerin. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Ini saya lihat di sini banyak malaikat datang. Amin. Di sana malaikat rahmat. Amin. Di sana malaikat pembagi rezeki. Amin. Sama Pak Lurah malaikat Israel. Amin. Ora Pak Lurah. Pasrah mawon. Saya itu kemarin mau berangkat sakit Pak Lurah. Saya semalam ngaji sama Pak Kiai Subhan. Badan saya capek ngedrop karena saya 5 hari ngurusi ulang tahun pondok. Ulang tahun pondok saya itu kalau ulang tahun saya bikin kecil-kecilan. Malam Jumat saya ngundang campur sari Cak Percil sama Abah Gerun Marwoto. Hari Jumat saya festival reok. Malam 1 festival hadroh. Sabtu siang semaan Quran. Malam Minggu pengajian. Ngundi umroh gratis 21 tiket gratis. Yang datang siapa? Mas Erick Thohir, Menteri BUMN. Yang datang siapa? Mas Gibran. Yang datang pejabat-pejabat. Yang datang pengajian nggak banyak, hanya 25.000 orang. Hari Minggu jalan sehat, saya kembali bagi umroh gratis 3, motor 2, wedhus 11, sak taline. Kulkas macam-macam. Besok ditutup tanggal 8 konser kebangsaan bersama Gus Miftah, Denny Caknan, Woro Widowati,
Bagindas, bintang tamu Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jadi tempat saya itu kalau pengajian kecil-kecilan, lebih besar di Luwung Gede. Iya, kopinya telat. Kopi dulu seruput dulu. Subhanallah, sangit banget. Ini Torabika ya, pecut. Saya kalau minum kopi itu biasanya langsung bilang Di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri. Iya. Masak fatayat. Jadi ini saya berangkat baru kemarin Pak Kiai. Ini malam ini saya di Indramayu 2 lokasi, besok siang masih Indramayu, malamnya di Sukabumi, tanggal 7 berangkat ke Bali, saya pengajian di klub malam terbesar di Bali, bersama mbak-mbak pakaian seksi. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Saya bingung lihat atas, lihat susu, ke bawah lihat pupu, ya Allah, susu pupu, susu pupu. Itulah kenapa saya harus antisipasi dengan kacamata hitam. Supaya kalau mendelik tidak kelihatan. Nah, ternyata diikuti sama Pak Lurah. Karena Pak Lurah ngelirik sing potongnya gede kayak. Telepon maning. Mau foto sekarang telepon. HP-nya crossbay gaya. Saawak watang kabeh. Lemu temen ya. Gentong gede oke lumute. Waton gede oke nene. Pengajian sibuk selfie sekarang telepon. Sama Pak Lurah nggak usah WA, ngomong langsung saja ya. Masa dia Pak WA Pak Lurah kiai ini kentir, kurang ajar temen. Anak bulurah, wonten, endi bulurah wonge? Oh kae sing lemu kae, kaya lemu bojone ya Allah. Bojone Pak Lurah ketemu saya Gus Miftah, muah. Aku Zizi. Itu embernya untuk apa embernya itu? Untuk infak? Ya nanti kita sholawatan sama infak. Gus Miftah nyumbang. Kiai sugih dilawan. Emangnya enggin. Sabar, nanti insya Allah kotak infak akan kita keluarkan jam 7:30 malam ya. Sabar. Baru ngaji sudah mengeluarkan kotak infak. Anak-anakku jadi curiga, ini sebenarnya ngundang saya untuk pengajian apa untuk ngemis ya? Sabar. Pak Lurah cincinnya apik temen ya. Cincin itu kayak kie. Berlian, itu batu nisan. Malu langsung disaku. Nah. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Kan bener, jangan dikubur sebelum mati. Ibu-ibu di situ langsung nutup mulut. Saya pikir malu, ternyata pamer cincin. Halah gayane. Penggemar Pak Lurah. Nah, di Ponegoro itu mohon maaf, dia warga NU. Tasbih. Coba saya itu bawa tasbih karena dikasih sama Habib Lutfi diijazai. Le nyekel tasbih. Nopo bah? Minimal lah awakmu kelingan nyekel tasbih, kelingane sholawat ya langsung sholawatan, kelingane tahlil ya langsung tahlilan, kelingane tasbih ya langsung maca tasbih, kelingane Allah ya langsung maca Allah. Ya rasa kaget, tenda murahan, wes seng ora ditali. Bukan masang tenda mungkin pantes ya Pak Lurah ya. Nek kene jenenge tenda terop apa Pak Lurah? Tarup. Ya tarup murahan nganggo seng, klotak. Wis ya biar enggak panas selawatan dulu ya. Itu infaknya sini, infaknya mbak-mbaknya penarik infak sini dulu. Semuanya tak cemplungi sini.
Ayo, saya mau tanya ibu bapak, kalau nanti kotak infaknya datang, dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000, kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Kere temen ya. Nonton kunyuk kebun binatang sangune 100.000, pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa kunyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai apa kunyuk? Lalang bisa. Akeh temen embere ya. Ya bangkrut inyong ya. Serapa apa kiai sugih ndi domete inyong. Orang mandek-mandek ya. Ya bangkrut inyong kiai. Wes. Lu, gak bahaya tak? Wes! Bajingan oke temen ya? Pira ya? Menang. Inyong hitong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27. Ya Allah, pengajian amplope piro? Ditodong sampe nembane. Yura apa-apa kiai sugih. Inyong kiai ini Pak Jokowi ya sugih. Kiai ini Pak Kapolri, kiai ini Pak Prabowo, ya suke emangnya engkin kere. Apa? Tuh akan suke. Menang! Syaratnya saya nyumbang tak pukul kepalanya satu-satu. Ngaji karo fatayat ya dirampok ya. Yang sudah langsung ke sana. Langsung jalan. Nih. Iki maning. Oh belum. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah li alil bari ya Allah wa kulli mujahidi lillah li alil bari ya Allah. Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bocah cilik diulang ngaji
aja mong dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mong dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Taha. Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. ala yasin Ulangi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah. Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah. ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, beli sawo di tengah desa, di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia. Salatullah Salamullah ala Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekarang dijawab. Apa ya? Bapak NU, Ibu Imet. Ora tenanan. Kamu panas, aku juga panas. Nanti kalau sampai pulang wajah saya belang, yang kanan hitam, yang putih enggak, yang saya tuntut lurah Enggin. Enak kono ora panas, ini kepanasan. Wis kepanasan dirampok 2 juta. Hayat pataya. Untung aku kaya. Dijawab. Itu ibu-ibu yang pakai jari kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi takut bedaknya luntur. Alise ya Allah segalengan. Raine putih temen ya, inyong batin, kiek raya papapan karambol. Rai kakek tepung, paling udah FIFA nomor 4. Kalau aku kan glowing, kan aku MS glow. Bapak anu Ibu Mus, Kakang Ansor Ade Fatayat, Ade tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat yuk, berkat bae sing dipikir. Gawa rahmat apa berkat?
Primen ya. Warganya Pak Kapolsek. Malah milih Rahmat dibandingkan Berkat. Goblok temen ya. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Berkat maneh. Luwung gedhe ngundang Gus Miftah, Pak Lurah, enggin lumayan gagah, lumayan. Anak gajah adus nang belik, najan gagah manuke. Kacamataan langsung dicopot ya. Kena mental lho Raya. Watuk-watuk. Sabar Pak Lurah, baru mulai Pak Lurah. Semakin sore semakin hancur Pak Lurah. Wani mudun ya ora ngajeng. Iki bakul es teh ya ora sopan temen wirawiri bae. Inyong borong siji bakule tahu melu-melu teka. Dolan ning sawah dus ning kali. Kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke randa sing njaluk di tapi Gus Miftah ora wani, ora tangi cangkeme, ora tangi. Emangnya aku cowok apaan? Tuh, kalau sama kamu aku ora tangi, kalau sama IPPNU aku ya tangi. Kan kamu sudah tua. Fatayat petangnya sak gentong. Makan tahu minumnya susu. Hey PPNU I love you. Beli emas 24 karat di atas gedek. Hei Fatayat, langsung Fatayat nyanyi. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Iki bocah nganggo topi lucu temen ya. Topine penis, keprimen ya iki. Iki lho. Ini tak kayak duit ini. Apa-apa. Topine penis. Primen regane Pak Lurah ya. Sini. Coba dibaca. Sehingga topi saya pakai. Pinjam mic-nya. Penis, pede dan manis. Kan aku jadi mikir yang enggak.
Allah. Iki sing gawe sapa? Dijawab nganggo mic ya. Pabrik topine. Topine. Siapa? Pabrik topine. Pabrik topine. Orang pesen dewek. Kamu tahu ini artinya apa? Ketetan manis. Ketetan manis. Cangkem. Jenenge siapa? Ardan Hamdika. Siapa? Ardan Hamdika. Ngomong apa kamu? Alon-alon. Siapa jenenge? Ardan Hamdika. Ardan Hamdika. Hamdika. Bapak Rika jenenge siapa? Abdul- Anggin. Itu Siapa? Abdullah. Abdullah, apa teman? Abdullah. Ibu Nurika jenenge siapa? Painem. Siapa? Nggak kasih duit, siapa jenenge? Siti Afrika. Pakai mic. Orang sini kali manuk bahaya. Wes, kamu menghafal Pancasila bisa tak kasih uang 200.000. Pancasila masa rapal? Sampai 5. Iya, Pancasila 5. Pancasila ora apal. Apal. Apal, ya berdiri, ayo. Siap, gerak. Rasanya kali manuk bahaya. Kelas pira? Kelas 8 SMP MTS. Kelas 10 MTS. Cita-citanya pengen jadi apa? Yai. Pengen jadi kiai. Idolane kiai siapa? Ake. Siapa? Gus Miftah, Habib Zaidan. Gus Miftah, Habib Zaidan. Nah, korbamu kayak Enggin. Nah sudah, Pancasila. Hadap sana. Pancasila. Yang tegak itu. Oh, Pancasila. Masa baca Pancasila kok Pancasila? Pancasila. Berdiri tegak gitu loh. Siap, gerak. Nanti dulu. Siap, gerak. Ini, yuk, tegas mulai. Pancasila. Satu, Pak. ketuk. Ditirukan. Kamu yang mimpin, ini yang nirukan. Ayo, Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu tahu burung Garuda jenis kelaminnya apa? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Ya cowok kan burung goblok. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Tambah study tour. Hah? Tambah study tour. Apa? Study tour. Study kemana? Sekolah. Ke sekolah. Mau kemana? Jogja apa lupa. Oh. Bayarnya pira study tour ya? 700. Larang teman. Mau tak kasih 200, mintanya 700. Kamu sebulan uang jajannya berapa? 1 hari 5.000. 1 hari 5.000, sebulan 1 bahaya. Masa 700? Dihitung dulu. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Mau ngitung tok. Kalau dikasih uang dicelengnya apa ditabung? Ditabung. Ah pintar. Kalau dikasih uang ditabung jangan dicelengi. Makanya ada bayi tabung nggak ada bayi celeng.
Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Iki aja tinggu maning ya. Penis dialek temen ya. Iki ngenyong ya. Cuman elek. Tambah 100 nggo tuku peci. Iki nggo tuku peci. Iki nggih sanggup bayar study tour ya. Nah, Ya. kamu doakan dulu Gus Miftah didoakan apa gitu. Ya Allah semoga Gus Miftah panjang umur. Amin. Apa maning? Apa maning? Banyak rezeki. Banyak rezeki. Masukkan dalam surga. Aduh, masuk dalam surga. Jangan dulu. Masuk dalam surga. Ndongake nyong mati dhisit. Sing mati dhisit Pak Lurah bae. Dijawab dhisit, baru tak kasih uang. Yang mati duluan Gus Miftah apa Pak Lurah? Embo. Ah, rada kayak duit jujur. Siapa? Wati, goblok temen. Udah 700. Untuk bayar study tour ya. Ya sudah sana minggat. Makasih. Ya. Peci termahal sedunia. 800.000. Palurahnya? Masa peci tulisannya penis. Kan aku jadi mikir yang enggak. Kata Mbak Fatayat, tahu gitu aku juga pakai topi penis. Mulai dirampok kowe. Sing ngerampok jilbabe kuning. Shallu ala Nabi Muhammad. Cangkem. Ibnu. Duduk. Lanjut. Santai, duitnya masih banyak kayak gini. Loh, masih banyak nih. Nih uang dolar. Oke, suge ya. Fatayat mau nikah dulu sama aku. Aku yang nggak mau, kan kamu udah tua. Kalau aku mau sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Ya Allah, panas teman Pak Kiai, pengajian yang kiai. Ya Allah, ya Allah. Geser kemana? Shallu ala Nabi Muhammad. Coba. Tapi ternyata mohon maaf, kalau Pangeran Diponegoro itu pahlawan yang berakidahkan Ahlussunnah, orang Nahdlatul Ulama, ada juga pahlawan dari Muhammadiyah. Anda tahu siapa pahlawan yang lahir dari Muhammadiyah? Selain Mbah Ahmad Dahlan, ada pahlawan terkenal yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Siapa dia? Panglima Besar Jenderal Sudirman. Makanya kenapa tadi Gus Miftah bikin syair apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya. Indonesia kalau pengen makmur gampang. Indonesia dulu merdeka ada orang Kristen. Anda tahu siapa? Pahlawan non-Islam. Nasution Muslim goblok. Yang Nasrani panja Ahok cangkeme Ahok. Ahok durung mati goblok. Ahok. Pahlawan non-Islam Adi Sucipto yang jadi nama bandara
Yogyakarta. Ada I Gusti Ngurah Rai orang Hindu jadi bandara di Bali. Ada pahlawan revolusi DI Panjaitan. Artinya apa? Indonesia dulu itu bisa merdeka. Tidak hanya dimerdekakan oleh orang Islam, tapi oleh seluruh agama yang ada di Indonesia. Makanya kenapa konsep yang dipakai oleh orang NU itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Konsep itu bila kita lihat dari kacamata kebangsaan, bangsa ini harus akur, harus bersatu apapun perbedaan yang ada di dalamnya. Maka kenapa ideologi yang mempersatukan kita namanya Pancasila yang tadi dibaca oleh, kok hilang bocah ya? Balik. Diwane duit malah minggat. 800.000 ya. Dirampok, serampoknya mulai. Apa Pak Lurah? Payungnya untuk apa? Malah kayak mayungi jenazah. Sana kamu pergi. Bapak Ibu rahimakumullah. Ngapain? Sana. Tak pegangin sendiri. Aku tahu kamu megangin nanti minta uang aku. Lu ngapa? Bosnya minggat nang dia. Wis kono bae. Rene maning. Kan ini lumayan. Jadi inyong ngentake degan rakaton. Nah. Ini pengajian paling horor ya. Pengajian payungnya petil kayak gini. Kere temen ya. Payung bara kuat tuku. Bu, ini keren. Ini pengajian paling keren. Ada Banser, ada Ansor, ada pemuda Pancasila. Ireng temen ya pemuda Pancasila nih. Gitu dong pemuda Pancasila ngaji. Ya kamu sini pemuda Pancasila. Banser satu. Banser satu. Apa? Aku wedi karo wong wadon. Sini ngawali nyong. Jenenge Mubarok. Iki jenenge sapa? Sambelaman maning. Pinjam miknya. Banser dulu. Banser. Ngopo katoke ya ndemeki manuk bae. Mana miknya? Banser ki nyeklip payung malah. Jenenge sapa? Nur Said Mubarok. Siapa? Nur Said Mubarok. Nur Said Mubarok, panggilannya Sangit ya. Sangit. Sudah menikah? Alhamdulillah ampun. Ampun, harus pakai ini ya payu ya. Sebutkan 5 nama pahlawan. 1. Pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. 2. Terus Bung Tomo. 3. Yang ketiga yaitu Sing wadon siapa? Sing wadon. Sing wadon. Lu cinta Luna? Jangan. Siapa sing wadon? Era Kartini. R.A. Kartini. Nggih. Kamu tahu siapa nama asli R.A. Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia, harum namanya. 4. Siapa? 4. Siapa? Kuwu Enggin. Siapa? Masa orang ngerti Banser pahlawan orang ngerti. Yus, kamu tak payungi biar nggak panas. Siapa? Nasution. 5. Pangeran Diponegoro. Udah dulu situ. Sekarang gantian pemuda Pancasila. Namanya siapa? Rianto. Mikir titik ya. Maju titik. Jenenge siapa? Rianto. Umurnya pira? Umurnya 43. 43. Wes rapi apa durung? Wis. Emang aku goblok. Wis.
Udah Pancasila, I love you full. Sebutkan 3 nama menteri. Erick Thohir, Erick Thohir, betul. 2, Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan. 3, Prabowo. ya, pinter temen ya. Ngefans sama siapa? Prabowo. Ngapainnya Prabowo? Kenapa? Oh, Menteri Pertahanan. Supaya sebertahan perutnya ya. Nah, aja banter-banter. Pak Prabowo ki ya, calon presiden inyong. Ya, tak kayak duit. Masing-masing 500.000 rupiah. Gitu rokok, orang kancang-kancane. Tuh. 2, 3, 4, 5. Ah, kamu sini, Banser. Aku amplopnya pira ya dijelok terus ya. 1, 2, 3, 4. Kok entelas ya? Nah. Udah 5. Kamu Prabowo tambah 1 sih ya. Kancane inyong. Kan sing jenenge ngamplopi oke inyong ya Prabowo, ora enggin. Enggin murah ditawar. Makasih ya. Sudah sana. Waduh, ngomong Prabowo 600.000. Gampang temen. Kuwi njaluk duit iki ya. Iki jimat, aja korupsi ya. Apa? Aku kalau sama Fatahit nggak mau, maunya nafkahi. IPPN lu bengok-bengok tak rabi kapok ya. Nah, maksud saya apa Bapak Ibu? Susah temen ya, bingung. Watasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Merupakan misi besar Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Bangsa ini kalau mau besar, ayo jadi bangsa yang bersatu. Setuju? Apalagi nyuwun sewu. Ini masuk tahun-tahun politik. Boleh berbeda pilihan, boleh? Boleh berbeda caleg, boleh? Boleh berbeda calon bupati, boleh? Berbeda calon gubernur, boleh? Berbeda calon presiden juga boleh. Tapi ingat, pemilu itu 5 tahun sekali, kita bersaudara seumur hidup. Setuju? Maka begitu Pak Lurah. Yo, kita punya pilihan masing-masing itu boleh kok. Kayak tadi saya guyon sama Mas, siapa tadi? Pemuda Pancasila. Yang tadi mengefans sama Pak Prabowo. Iya, kalau Anda tanya Gus Miftah dekat sama siapa? Dengan Pak Prabowo, iya. Tapi Mas Ganjar ya sahabat saya, Mas Anies ya sahabat saya. Seandainya saya sama Pak Prabowo, kamu enggak, juga enggak apa-apa. Wong inilah pesta demokrasi. Semuanya punya pilihan masing-masing, harus saling menghormati. Setuju Pak Lurah? Masa hanya gara-gara beda lurah perengut-perengutan. Tapi hati-hati, kalau sekarang banyak orang mendadak menjadi orang baik, saya curiga jangan-jangan caleg. Kok mendadak baik sama muslimat, jangan-jangan caleg. Betul? Kok mendadak mengaku NU, jangan-jangan caleg. Gus Miftah baik sing ora nyalon apa-apa, calcul-calcul. Kuyai sugih. Enggin tak bayar 100.000. Supaya orang korupsi yang gini ya. Jadi lurah kayak selamat kalau dia bisa menjaga 2 hal. 1 BLT, 2 dana desa. Selamat. Kan masake kalau ada BLT. Jelas BLT untuk orang miskin. Orang luwung gede yang punya sapi ngaku miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Makanya saya heran, kenapa kabupaten di Jawa Tengah yang dinobatkan sebagai kabupaten termiskin adalah Kabupaten Brebes. Karena orang Brebes kayak kurang ajar, sugih tapi rumahnya ditulisi warga miskin. Wongnya ya teka, ya melu guyu. Biasanya jilbab ireng.
Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Berarti orang Brebes ini sebenarnya tidak miskin, tapi banyak yang mentalnya miskin. Betul? Makanya kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan apa? Ada 3 orang hebat di dunia. Yang pertama siapa? Orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya sehingga tidak pernah meminta-minta kepada manusia di dunia dan dia merasa berkecukupan. Ini menurut Imam Syafi'i adalah orang yang hebat. Tapi kan kita enggak. Jelas BLT untuk orang miskin, yang kaya saja ngaku miskin. Akhirnya enggak kebagian, yang dimarahi lurahnya. Saya enggak kebagian BLT, kenapa? Karena BLT-nya didum sama dulurnya, lurahnya sendiri. Ada yang curiga seperti itu? Itu betul. Betul-betul fitnah. Kasihan enggin ya. Sabar Pak Lurah. Sekarang lurahnya senyum-senyum. Kenapa? Karena masa jabatannya diperpanjang 9 tahun. Kenapa Pak Lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Positif. Kita doakan Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Amin. Oh, Pak Lurah belum haji. Saya baru pulang haji. Saya doakan Pak Lurah supaya segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji. Oh, durung rampung ya. Ya, siapa tahu tahun depan Pak Lurah minimal umroh. Amin. Ya, ngedol tanah di kas desa ya apa-apa. Dikamplengi wong sak luwung gede ya. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari para pahlawan. Contoh apa? Para pahlawan itu merupakan pribadi-pribadi yang beriman. Buktinya apa, Gus? Coba Anda baca dalam pembukaan. Di situ ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha. Ada yang hafal Undang-Undang Dasar 45? Ada yang hafal? Ora percaya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa pemimpin kita pemimpin yang beriman. Yang mereka sadar betul Indonesia merdeka tidak hanya karena perjuangan mereka, tapi semuanya atas izin Allah. Maka kita sebagai generasi penerus gak usah nuntut terlalu banyak. Gak usah mengatakan Indonesia bukan negara, harus menjadi negara Islam. Gak perlu. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang sangat islami. Setuju? Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang sangat agamis. Makanya kalau kita baca Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, orang Indonesia itu orang yang berketuhanan. Apapun agamanya, kita harus akur. Tadi dia bilang, NU Muhammadiyah kalau dulu berkelahi, sekarang alhamdulillah akur. Masa kecil saya NU dan Muhammadiyah kelahi soal bilangan sholat taraweh. Sekarang sudah mulai diskusi NU dan Muhammadiyah. Berapa bilangan sholat taraweh? Diskusi sampai malam. Apa yang terjadi? Akhirnya sama-sama nggak sholat taraweh. Diskusi tok. NU Muhammadiyah kan bedanya cuma satu, Pak. NU sukanya panjang, Muhammadiyah sukanya pendek. Mbak Fatayat suka yang panjang apa yang pendek? NU panjang, traweh 20 rakaat. Muhammadiyah pendek, traweh 8 rakaat. Mau yang 20 sah, 8 sah. Yang enggak traweh juga sah. Yang enggak traweh imamnya siapa? Enggin. NU panjang, Muhammadiyah pendek. Adan, habis adan NU panjang, puji-pujian. Muhammadiyah pendek, langka puji-pujian. Betul? Dua-duanya boleh.
Sholat NU panjang, habis sholat wiritan panjang. Muhammadiyah habis sholat pergi. Kadang-kadang teman saya Muhammadiyah punya istilah mat kolam cing, komat teka salam pelencing. Komat mangkat, rampung salat, tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Lainnya panjang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. NO panjang, sami Allahu liman hamidah. Sholat kunut pakai, subuh pakai kunut. Kalau Muhammadiyah tidak pakai kunut. Tapi orang luwung gede sudah tidak ada yang berdebat soal kunut. Alhamdulillah. Kenapa? Karena baik orang NO maupun Muhammadiyah di luwung gede sudah jarang yang sholat subuh. Pak Lurah subuhannya jam pira? Pak Lurah subuhannya jam 7. Usul ini ditambahi kayak kia, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Duha kok pakai kunut. Nah, maka karena bangsa kita ini yang beragam, kita dituntut untuk menjadi umat yang moderat. Maka Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menghendaki kita umat yang tengah-tengah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Makanya di Indonesia ada istilah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kita nggak boleh ke kanan, kita nggak boleh ke kiri. Islamnya orang NU itu yang sedang-sedang saja. Karena kalau terlalu kurus juga nggak pantas, terlalu gemuk juga nggak pantas. Maka khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Kelemon kayak mbake ya ora pantes. Empuk matanya empuk. Tapi kalau kamu gemuk nggak masalah, Dok. Kamu dibilang gemuk, dasar kamu gemuk, kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati, iya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, maka Indonesia ke depan bisa menjadi lebih besar selama kita mau menjadi umat yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Syaratnya bagaimana? Ciri-ciri orang yang sedang-sedang saja itu orang-orang yang tidak berlebih-lebihan, orang-orang yang rukun. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar kalau kita bisa menjadi rukun, apapun perbedaan yang ada. Beda agama, rukun. Beda pilihan, rukun. Beda partai, rukun. Beda caleg, rukun. Ini loh, makanya keren Mas. Aku lah ngaji ning Pemalang, Tegal, Brebes, itu senang kenapa? Karena Banser selalu bekerja sama dengan pemuda Pancasila. Positif, keren le. Ansor, jenggotnya malah kayak wedhus, ya Allah. Ini keren. Beda organisasi ya ora apa-apa. Kayak enggak orange, awetnya nganggo hijau ya ora apa-apa, betul? Tapi aku pesan satu sama Banser, kalau mengamankan kiai itu yang bagus dikit lah. Kayak semalam saya di Brebes sama Pak Kiai Subhan, turun dari mobil cengkiwing, Rene Gus, ya Allah. Yang perlu kamu amankan tuh jamaahnya, bukan kiainya. Malah ini teka kayak iya. Ayo Gus, ayo Gus. Ya semodar nyonge ya. Masa ngaman kayak kiai kayak kiai digewaret. Ayo Gus, ayo. Sikile nyong bundas kabeh apa kepidak-pidak sepatune Banser. Jadi yang perlu diamankan itu jamaahnya supaya orang jambak inyong. Kadang jamaah kurang ajar, jambak. Nyewal susu kayak kia. Meta balas janda. Karena aku jadi enak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, itulah umat yang dikehendaki oleh Allah, yaitu umat yang di tengah-tengah. Itulah prinsip wasatiyah yang dipegang oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya Mbak-mbak Fataya terima kasih, mudah-mudahan keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah di Brebes bisa terjaga dengan
keberadaan Fatayat Muslimat bersama-sama Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Sudah jam 5:30. Saya harus ke Indramayu, solawat, uwes, dirampok panitia, uwes, dirampok penis, uwes, pemuda Pancasila, uwes, banser, uwes, lurah, uwes. Karena banyak yang cerewet, mari kita akhiri pengajian kita sore hari ini dengan membaca Hasbi Robbi. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan Fatayat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.